Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari materi kami, yaitu pengelolaan kelas dalam perspektif psikologi pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu pengelolaan kelas dalam perspektif psikologi pendidikan. Ini adalah anggotanya, yaitu Jumiati dan saya sendiri, Wahyu Febrianti Setiawan. Nah, ada latar belakangnya, yaitu pengelolaan kelas merupakan aspek pendidikan yang sering dijadikan perhatian utama oleh kebanyakan orang, terutama di lingkungan akademik. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian Ahrens bahwa manajemen kelas adalah salah satu tantangan terpenting yang dihadapi para guru pemula berdasarkan banyaknya data guru baru yang mengeluh kesulitan mereka dalam pengelolaan kelas. Dalam pandangan psikologi pendidikan, suasana kelas yang nyaman dan kondusif dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk berfokus dalam menyerap informasi, sehingga guru dapat mengajar lebih banyak dengan usaha yang sedikit. Ini ada pun masalah-masalahnya ini, dan ini pun tujuannya dan pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan secara lancar, efektif, dan efisien. Pengelolaan adalah suatu proses yang sistematis dalam menjalankan suatu tujuan yang di dalamnya terdapat perencanaan yang baik, pengarahan, pengontrolan, pemanfaatan sumber daya yang ada sebaik mungkin agar segala tujuan yang direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Adapun bagian B, yaitu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan pengetahuan yang berdasarkan pada riset psikologi yang menyediakan serangkaian sumber untuk membantu proses belajar mengajar secara efektif. Psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai salah satu cabang psikologi yang secara khusus mengkaji perilaku individu dengan tujuan menemukan berbagai fakta, generalisasi, dan teori-teori psikologi yang berkaitan dengan pendidikan yang diperoleh melalui metode ilmiah tertentu dalam rangka pencapaian efektivitas proses pendidikan. Berdasarkan pemaparan tersebut, jelas bahwa pendidikan memang tidak bisa lepas dari psikologi. Oke, baik, saya akan lanjutkan kepada materi yang kedua, yaitu Jumiati. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi dari materi pertama, yaitu teori dan teknik pengelolaan kelas. Pendidikan tidak sekadar mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu, yakni mentransfer nilai. Selain itu, pendidikan juga merupakan kerja budaya yang menuntut peserta didik untuk selalu mengembangkan potensi dan daya kreativitas yang dimilikinya agar tetap survive dalam hidup. Oleh karena itu, daya kritis dan partisipatif harus selalu muncul dalam jiwa peserta didik, karena tujuan pendidikan yang ingin dicapai dalam pendidikan adalah terbinanya manusia yang berkualitas. Selanjutnya, teori yang digunakan yang pertama, teori behavioristik, yang kedua, teori humanistik, dan yang ketiga, teori konstruktisme. Yang keempat, teori ekologi kelas. Yang kelima, teori pendekatan integratif. Dan ada pula teknik dan dapat dilakukan dalam pengelolaan kelas seperti penataan fisik kelas, teknik komunikasi efektif, penguatan positif dan negatif. Yang keempat, manajemen waktu. Yang kelima, pemberdayaan siswa. Yang keenam, penyampaian informasi. Kemudian bagian D, membangun lingkungan belajar yang islami dan kondusif. Membangun lingkungan belajar yang islami dan kondusif memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan suasana kelas yang mendukung pembelajaran yang efektif. Lingkungan ini diharapkan mampu membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia serta memberikan kenyamanan dalam belajar.
manajemen waktu. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman